Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Azuhra dengan NIM 1052025050. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa makalah teman-teman mahasiswa untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Roy Mahendra SAG MH. Jadi, yang pertama saya akan mereview makalah dari kelompok 11 dengan judul Perjuangan Bangsa Indonesia dan Semangat Menuju Kemerdekaan. Dari segi isi, pembahasan disampaikan secara runtun dan kronologis, mulai dari perjuangan sebelum abad ke-20, kebangkitan nasional, peran tokoh-tokoh nasional, hingga proklamasi kemerdekaan. Materi yang disajikan relevan dengan tema dan mampu menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dengan cukup jelas. Dari segi kelebihan, makalah ini menggunakan bahasa yang relatif, formal, dan mudah dipahami. Selain itu, adanya pembahasan mengenai makna semangat perjuangan bagi generasi muda menjadi nilai tambah karena mengaitkan sejarah dengan kondisi masa kini. Namun, terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, pada penulisan nama dan identitas kurang rapi. Pada penulisan Institut Agama Islam Negeri Langa, seharusnya Institut Agama Islam Negeri 1 Langsa. Pada penulisan nama kotanya salah, Langsa bukan Langa. Kedua, ketidaksesuaian judul pada kata pengantar. Di kata pengantar tertulis judul kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Padahal pada judul makalah adalah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat menuju kemerdekaan. Ketiga, pada bab kedua, pembahasan masih bersifat deskriptif. Isi pada pembahasan sudah baik, tetapi akan lebih kuat jika ditambahkan analisis sederhana dan diberi contoh konkret keterkaitan dengan IPS. Jadi, selanjutnya saya akan mereview makalah dari kelompok 12 dengan judul Ekonomi Koperasi di Indonesia. Kondisi ekonomi koperasi dan bisnis di Indonesia, sistem ekonomi global dan dampaknya. Jadi, dari segi isi, pembahasan cukup komprehensif dan didukung oleh data serta sumber pustaka yang relevan. Penjelasan mengenai peran koperasi, faktor keberhasilan dan kegagalan, serta tantangan global dan digitalisasi menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap materi. Adapun kelebihan utama makalah ini adalah menggunakan referensi yang relatif, banyak dan relevan, serta keterkaitan pembahasan dengan kondisi nyata di Indonesia saat ini. Namun terdapat kekurangan yang masih terlihat. Contohnya pada judul, banyak terdapat kesalahan ejaan. Pada koperasi seharusnya bukan koperasi, tetapi koperasi. Dan di sini tertulis enonomi, bukan enonomi tapi ekonomi. Selanjutnya di Indonesia, bukan Indonesia, tapi Indonesia. Selanjutnya, sama seperti kelompok 11 tadi, pada penulisan nama, kotanya kurang rapi atau salah. Bahwasannya Institut Agama Islam Negeri Langsa, bukan Langap. Selanjutnya, terdapat beberapa paragraf yang terlalu panjang. Paragraf-paragraf di sini bisa dipecahkan agar pembaca mudah membacanya dan ide utamanya lebih terlihat jelas. Nah, selanjutnya saya akan mereview makalah yang terakhir, makalah dari kelompok 13 dengan judul Penegakan Hukum di Indonesia. Hak asasi manusia, konsep demokrasi konstitusional, dan penegakan hukum. Dari segi isi, makalah ini sangat kaya akan konsep dan teori, pembahasan HAM, demokrasi konstitusional, serta landasan hukum disampaikan cukup detail dan mendalam. Penggunaan pasal-pasal UUD 1945 dan undang-undang terkait menjadi kekuatan utama makalah ini. Adapun dari segi kelebihan, makalah ini menunjukkan usaha akademik yang serius, ditandai dengan banyaknya rujukan dan penjelasan konseptual yang luas. Struktur pembahasan juga sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti terdapatnya kalimat
banyak yang terlalu panjang dan kurang efektif, dan terdapat referensi kurang rapi secara akademik. Masih terdapat rujukan berupa file. Sebaiknya diganti dengan sumber buku atau jurnal resmi atau tautan ilmiah yang valid. Selanjutnya terdapat kesalahan ejaan dan penulisan. Contoh, pada penegakan, seharusnya bukan penegakkan, tetapi penegakan. Selanjutnya pada makhluk. Di situ jangan C tapi K, makhluk. Selanjutnya pada rahmat, bukan rahmat D, tapi rahmat T, rahmat. Selanjutnya pada sanksi, bukan sanksi NG, tapi NK, sanksi. Selanjutnya masih terdapat kesalahan penulisan kata dan tanda baca yang perlu diperhatikan. Contohnya, terdapatnya spasi sebelum tanda baca. Demikian ketiga makalah yang saya review. Ketiga makalah memiliki kelebihan masing-masing dan telah memenuhi unsur dasar penulisan makalah ilmiah dengan melakukan perbaikan pada aspek bahasa, kerapian penulisan, serta pendalaman analisis. Makalah-makalah tersebut dapat menjadi lebih berkualitas dan layak sebagai referensi pembelajaran. Demikian referensi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.